Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Septiani dengan NIM S1S1200059. Nah, jadi pada video ini saya akan menjelaskan materi terkait backpropagation neural network untuk tugas mata kuliah logika fuzzy. Mungkin langsung saja. Definisi backpropagation. Nah, jadi backpropagation merupakan sebuah metode sistematik pada jaringan syaraf tiruan dengan menggunakan algoritma pembelajaran yang terawasi. Dan biasanya digunakan oleh perceptron dengan banyak layer lapisan untuk mengubah bobot-bobot yang ada pada lapisan tersembunyinya. Nah, masuk ke contoh soal backpropagation. Misalkan terdapat dua input yang memiliki fungsi aktivasi sigmoid seperti gambar berikut, di mana untuk nilai targetnya sama dengan 1 dan nilai eta atau learning rate-nya sama dengan 1. Nah, seperti yang terlihat pada gambar ini terdapat dua inputan, yaitu ada inputan X1 dan juga X2. Terdapat juga dua hidden layer, yaitu H3 dan H4, dan terdapat satu output. Nah, untuk inputan X1 dan X2, X1-nya bernilai 0,35 dan X2-nya mempunyai nilai 0,9. Dan di sini juga terdapat nilai bobot-bobotnya yang telah terisi secara random, di mana misalnya bobot W13 sama dengan 0,2, W14 nilainya 0,3, W23 nilainya 0,2, W24 nilainya 0,5, W45 nilainya 0,5, dan W35 nilainya 0,3. Nah, jadi untuk menyelesaikan soal backpropagation itu membutuhkan beberapa langkah-langkah, di mana untuk langkah pertama yaitu kita lakukan forward pass atau mencari nilai output A1 dan A2-nya. Nah, untuk mendapatkan nilai output ini, untuk A1 dan A2, kita gunakan rumus ini, yaitu AJ sama dengan sigma J, di mana WIJ dikali dengan XI. Nah, kita hitung dulu nilai A1-nya, yaitu W13 dikali X1 ditambah W23 dikali X2, di mana 0,2 dikali 1 ditambah 0,3 dikali minus 1. Kita dapati untuk hasil A1-nya yaitu 0. Kita hitung lagi nilai A2-nya. W14 dikali X1 ditambah W24 dikali 2. Didapati 0,3 dikali 1 ditambah 0,5 dikali minus 1. Didapati hasil untuk A2-nya yaitu min 0,2. Nah, setelah didapat nilai A1 dan A2-nya, selanjutnya yaitu kita masukkan ke dalam fungsi aktivasi. Kita hitung fungsi aktivasi untuk nilai Y3 dan Y4-nya. Ini dan ini. Nah, untuk menghitung nilai Y3 dan Y4-nya, kita gunakan rumus ini. YJ sama dengan FAJ sama dengan 1 per 1 ditambah epsilon pangkat min AJ. Nah, kita hitung atau kita cari nilai Y3-nya, yaitu Y3 sama dengan FA1, yaitu 1 per 1 ditambah epsilon pangkat min 0. Didapati untuk nilai Y3-nya yaitu 0,5. Nah, untuk Y4-nya juga sama. Kita gunakan persamaan ini. FA1 yaitu 1 per 1 ditambah epsilon pangkat min 0,2. Kita dapati hasilnya untuk Y4 yaitu 0,45. Nah, setelah mendapatkan nilai untuk A1, A2, dan juga Y3 dan Y4-nya, selanjutnya yaitu kita mencari nilai Y5-nya. Setelah mencari nilai Y5-nya, kita bisa menghitung nilai errornya. Nah, untuk mencari nilai Y5-nya terlebih dahulu kita juga harus menghitung untuk nilai A3-nya. Masih menggunakan persamaan yang sama atau rumus yang sama. W35 dikali Y3 ditambah W45 dikali Y4, di mana didapati 0,3 dikali 0,5 ditambah 0,5 dikali 0,4, dan dapat hasil untuk A3-nya yaitu 0,35. Nah, sekarang kita sudah bisa untuk mencari nilai Y5-nya. Kita gunakan rumus ini juga. FA1 1 per 1 ditambah epsilon pangkat min 0,35. Didapati untuk nilai Y5-nya yaitu 0,58, atau bisa disebut dengan network output-nya yaitu 0,58. Nah, setelah mendapati nilai Y5-nya, sekarang kita sudah bisa menghitung nilai errornya. Di mana untuk nilai error itu dihitung dengan cara error sama dengan Y target dikurang Y5. Nah, untuk Y targetnya
ada tadi di soal. Nah, ya targetnya yaitu 1. Nah, kita hitung 1 dikurang 0,58. Dan didapati errornya adalah 0,42. Nah, setelah itu langkah selanjutnya yaitu kita lakukan perubahan bobot. Perubahan bobot dilakukan dengan menggunakan beberapa persamaan ini. Dengan apabila memenuhi kondisi berikut. Jika J-nya adalah output unit, maka persamaan yang digunakan yaitu yang ini. Yaitu delta J sama dengan output J, di mana 1 dikurang output J dikali target J dikurang output J. Dan jika J-nya itu adalah hidden unit, maka rumus yang dipakai yaitu delta J sama dengan output J dikali 1 dikurang output J, sigma K dikali delta K dikali WKJ. Dimana untuk nilai eta-nya merupakan konstanta learning rate-nya, untuk TJ-nya itu yaitu target output, dan untuk nilai delta J-nya itu nilai error J-nya. Nah, ini adalah rumus yang kita gunakan. Selanjutnya kita hitung delta 3, delta 4, dan juga delta 5-nya. Nah, untuk delta 5 dia termasuk ke dalam output unit. Jadi yang persamaan yang kita gunakan yaitu yang ini. Dimana jika kita hitung delta 5 sama dengan Y5 1 dikurang Y5 dikali target dikurang Y5, maka didapati 0,58 dikali 1 dikurang 0,58 dikali 1 dikurang 0,58, dan hasil untuk delta 5-nya yaitu 0,10. Nah, setelah menghitung output unitnya, selanjutnya kita hitung hidden unitnya lagi. Hidden unitnya menggunakan persamaan yang ini, dan kita masukkan. Jadinya delta 3 sama dengan Y3 dikali 1 kurang Y3 dikali W35 dikali delta 5. Didapati 0,5 dikali 1 dikurang 0,5 dikali 0,3 dikali 0,10. Dan hasil untuk delta 3-nya didapati yaitu nilainya 0,0075. Sama seperti ini, delta 4-nya juga dihitung dan didapati nilainya yaitu untuk delta 4 yaitu 0,012375. Nah, setelah itu yang dilakukan yaitu melakukan perhitungan bobot baru dengan menggunakan rumus ini. Delta WJI sama dengan eta delta J dikali output I. Kemudian kita masukkan saja langsung ke dalam persamaannya yaitu delta WJI sama dengan eta dikali delta 5 dikali Y4. Didapati 1 dikali 0,10 dikali 0,45, dan didapati untuk nilai bobot baru dari delta W45 yaitu 0,045. Oh, belum bobot baru. Didapati nilai dari delta W45 yaitu 0,045. Nah, setelah dihitung delta W45-nya, kemudian kita bisa hitung nilai bobot baru dari W45 dengan menggunakan rumus delta W45 ditambah W45 lama. Kemudian didapati 0,045 ditambah 0,5, kemudian menghasilkan bobot baru, nilai bobot baru dari W45 yaitu 0,545. Sama juga seperti ini, kita hitung dulu untuk delta WJI-nya. Delta W23 sama dengan 1 dikali 0,0075 dikali min 1, dan didapati untuk nilai dari delta W45-nya yaitu min 0,0075. Kemudian kita hitung untuk bobot baru dari W23 yaitu delta W23 ditambah W23 lama. Didapati min 0,0075 ditambah 0,2 sehingga didapati nilai bobot baru dari W23 yaitu 0,1925. Nah, ini merupakan update semua nilai bobot. Jika kita sudah melakukan cara yang ini tadi, menggunakan persamaan ini, kemudian semua nilai-nilainya dilakukan dengan dihitung dengan cara yang sama sehingga didapati untuk update nilai semua bobot barunya yaitu seperti ini.
Nah, selanjutnya setelah melakukan perubahan bobot dan sudah mendapati nilai bobot barunya, kita kemudian lanjut lagi atau kembali lagi untuk mencari nilai output A1, A2, dan A3-nya menggunakan nilai bobot barunya. Sama seperti tadi, kita juga menggunakan persamaan ini. Kita hitung lagi A1-nya dari awal. W13 dikali X1 ditambah W23 dikali X2. Di mana di sini W13-nya sudah menggunakan bobot baru, yaitu 0,2075 dikali 1 ditambah 0,1925 dikali min 1. Didapati hasilnya untuk A1 yaitu min 0,6. Dan untuk A2-nya juga W14 dikali X1 ditambah W24 dikali X2, di mana 0,312375 dikali 1 ditambah 0,487625 dikali min 1, dan didapati nilai A2-nya yaitu 0,8. Sama seperti tadi, setelah mencari nilai A1, A2-nya yang kita lakukan yaitu memasukkannya di dalam fungsi aktivasi, atau kita hitung lagi fungsi aktivasinya. Tidak lupa pasti menggunakan bobot baru tadi. Dengan menggunakan persamaan yang sama juga, yaitu YJ FAJ sama dengan 1/1 ditambah epsilon pangkat min AJ. Kita masukkan, kita cari lagi nilai Y3 dan Y4-nya, di mana Y3 sama dengan FA1, 1/1 tambah epsilon pangkat min 0,6. Didapati untuk nilai Y3-nya yaitu 0,354344. Dan untuk nilai Y4-nya didapati 0,68994. Nah, kemudian setelah menghitung dan mendapati nilai A1, A2, dan A1, A2, Y3, Y4, selanjutnya seperti tadi kita mencari juga nilai Y5-nya. Sebelum mencari nilai Y5-nya, kita cari dulu nilai A3-nya. Di mana W35 dikali Y3 ditambah W45 dikali Y4, 0,35 dikali 0,354344 ditambah 0,545 dikali 0,68974, didapati untuk nilai A3-nya yaitu 0,50005623. Nah, setelah mendapati nilai A3-nya, kita sudah bisa menghitung nilai Y5-nya dengan rumus FA1 yaitu Y5 1/1 ditambah epsilon pangkat min 0,50005623, dan didapati hasil dari Y5-nya yaitu 0,622 untuk network outputnya. Nah, setelah semuanya dilakukan, kita bisa menghitung lagi nilai errornya dengan menggunakan rumus seperti tadi, yaitu Y target dikurang Y5. Y targetnya masih sama seperti tadi, yaitu 1 dikurang network outputnya yaitu 622. Nah, dan didapati hasil errornya yaitu 0,378. Jadi dapat dilihat bahwasannya dari iterasi 1 dan iterasi 2 untuk nilai errornya itu mengalami penurunan, di mana untuk nilai error yang pertama yaitu 0,42, dan untuk iterasi 2 didapati nilai errornya yaitu 0,378. Nah, jadi langkah ini akan terus terulang sampai dengan nilai errornya akan mendekati nilai minimum atau sampai dengan batas iterasi yang ditentukan. Jadi mungkin itu saja dari saya terkait materi backpropagation. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.